Halo, kembali lagi dengan saya Devi Karisma, mahasiswa Bina Sarana Informatika, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai kredit dan suku bunga. Apa sih yang dimaksud dengan kredit dan suku bunga? Kredit perbankan. Pengertian kredit. Kredit adalah pemberian prestasi atau misal uang atau barang dengan balas prestasi atau kontra prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau berdasarkan kesepakatan meminjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, dalam kredit ini ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit yang terdapat di dalam kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, sama balas jasa. Pertimbangan kredit ada karakter, kemampuan, modal, bidang usaha, rekening, pergaulan sosial, permintaan produksi, persaingan, dan kewajiban lainnya. Dalam kredit juga terdapat jenis-jenis kredit, yaitu satu, ada jenis kredit rekening koran bebas, yaitu kredit yang diberikan dari bank di mana peminjam dapat setiap saat menariknya sesuai dengan kehendak peminjam asal tidak melampaui fasilitas kredit. Apabila peminjam membutuhkan uang lewat dari fasilitas kredit, maka bank dapat memberikan kredit yang melebihi ketetapan. 2. Kredit rekening koran terbatas, yaitu peminjam yang diberikan dikenai batasan tertentu dalam melakukan penarikan uang melalui rekening. 3. Revolving credit. Revolving artinya berputar. Jika kredit pada suatu saat berkurang, maka secara otomatis jumlah kredit pada saat berikutnya ditambah dengan jumlah kredit yang berkurang sehingga jumlah kredit seluruhnya menjadi sama besarnya dengan jumlah sesuai dengan perjanjian seharusnya pada saat itu. 4. Kredit kelayakan, yang dimaksud dengan pemberian kredit atas dasar kelayakan dengan keringanan jaminan dan bagian pembiayaan nasabah menurut surat keputusan ini ialah pemberian kredit yang lebih ditekankan pada pertimbangan kelayakan usaha dan tidak dititik beratkan pada ketersediaannya tambahan jaminan. Aspek yang perlu dipersiapkan dalam kredit kelayakan yaitu aspek manajemen, pemasaran, teknis kesempatan kerja, keuangan, yuridis, kemanfaatan. Terus yang kelima ada kredit investasi, merupakan fasilitas peminjam yang diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk membiayai capital goods seperti pendirian pabrik, pelunasan perbaikan perusahaan, dan pembelian mesin. Keenam, kredit antisipasi kepada emiten, yang dimaksud dengan kreditantisip Asia adalah uang muka yang diberikan oleh bank komersial kepada emiten. Pelunasan uang muka tersebut diperoleh dari hasil penjualan saham atau obligasi. Terus lanjut ada yang ketujuh yaitu kredit ekspor, yaitu jenis pembiayaan oleh bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka memproduksi barang-barang yang akan diekspor. Terus yang ke-8 ada kredit sindikasi, yaitu sebuah teknik pembiayaan yang kini diminati oleh kalangan perbankan dalam usaha menjaga pelampauan batas maksimum pemberian kredit serta dalam rangka sharing risk. Nah, itu termasuk jenis-jenis dalam kredit. Dalam kredit itu ada juga loh kredit macet. Apa sih yang dimaksud dengan kredit macet? Oke, kita masuk ke kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Kredit macet terjadi karena dua unsur, yaitu 1. Dasar pihak bank terjadi karena kekurangan ketelitian pihak analisis atau terjadi karena adanya kolusi antara pihak analisis dan debitur. Ada yang kedua yaitu dari pihak nasabah. Adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidaksengajaan. Dalam kredit ada pula penyelamatan kredit macet yang dilakukan, yaitu rescheduling, memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. 2. Reconditioning, mengubah berbagai macam persyaratan. Ketiga,
restructuring menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Yang keempat, kombinasi gabungan dari rescheduling, reconditioning, restructuring. Yang keenam, ada penyitaan jaminan. Nah, itu termasuk dari penyelamatan kredit yang macet. Sekarang kita masuk kredit udah selesai, sekarang kita masuk ke suku bunga bank. Apa sih yang dimaksud dengan suku bunga bank? Bunga bank dapat diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank yang diberikan kepada nasabah dibedakan menjadi 1. Bunga simpanan, bunga yang diberikan sebagai rasangan atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. 2. Bunga pinjaman, bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Dalam suku bank, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suku bank. Di antaranya yaitu kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas pinjaman, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, jaminan pihak ketiga. Dalam suku bank ada pula komponen-komponen yang menentukan bunga kredit, yaitu total biaya dana atau cost of fund, merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Biaya total ini harus dikurangi cadangan wajib atau reserve requirement atau RR. 2. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam melaksanakan operasinya, terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga, cadangan resiko kredit macet merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Yang keempat adalah laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. 5. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Nah, itu termasuk faktor-faktor dalam suku bunga. Ada pula dalam suku bunga ini jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Diantaranya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sliding rate. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisi pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjamannya tetap sama. Yang kedua adalah flat rate. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Yang ketiga ada floating rate. Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Nah, sekian materi pertemuan pada kali ini mengenai kredit perbankan dan suku bunga. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye, terima kasih.